Ya, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai longshore sediment transport atau transport sedimen sejajar pantai. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari mengenai analisis statistik gelombang dan juga perhitungan gelombang rencana. Sekarang kita beralih ke topik yang lain yaitu mengenai transport sedimen sejajar pantai. Transport sedimen sejajar pantai atau biasa disebut dengan longshore sediment transport. Nah, kalau kita lihat kejadian itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, ini bisa dilihat kira-kira beginilah kalau di sebuah pantai yang, memanjang seperti ini lalu, ada gelombang yang arahnya itu dia tidak lurus tapi bersudut. Nah, nanti akan terjadi sedimen transport yang sejajar pantai. Jadi bukan tegak lurus pantai, kita membicarakan yang sejajar ya, yang longshore. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan perhitungan seperti ini, untuk apa gitu. Nah, ternyata longshore sediment transport ini menyebabkan proses erosi ya. Jadi ada, sedimen yang berpindah misalnya dari muara sungai atau bahkan runtuhnya tebing laut dan lain-lain itu menyebabkan erosi yang terjadi di pinggir pantai. Bahkan kadang, kemarin yang di Situbondo itu ada yang sampai, rumah warga itu dia sampai, pondasinya itu kropos gitu ya, hampir ya kalau dibiarkan lama-lama pasti akan roboh gitu rumah di atasnya, karena erosi ini. Nah, longshore sediment transport juga menyebabkan terbentuknya spit ya atau dune atau gumuk, nanti kita lihat contoh gambarnya di slide berikutnya, dan Mmm, ini longsor sedimen transport dan juga dibarengi dengan manipulasi manusia, ini juga bisa berakibat pada komunitas di pantai ya, para nelayan. Nah, karena itu kita perlu, mengetahui jalur perpindahan sedimen. Untuk mengetahui sedimen yang masuk atau keluar pada wilayah pantai tertentu itu seperti apa mekanismenya. Nah, ini adalah, salah satu proses transport sedimen sejajar pantai. Eee, nama prosesnya ini adalah swash dan backwash. Jadi, apa ya, kalau saya, cari terjemahannya itu debur gitu ya, deburan ombak yang datang dan pergi. Nah, ketika gelombang ini datang ya, gelombang itu datang dari, lepas pantai, lalu dia mendekat ke pantai dengan arah tertentu, jadi seperti ini, dia miring ya, miring terhadap, garis pantai. Nah, ketika dia kita tahu ya, akan terjadi proses pembelokan, sehingga mmm, akan terjadi proses pembelokan sehingga, mmm, ketika sampai di pinggir pantai, gelombang itu akan tegak lurus terhadap garis pantai. Ada yang masih ingat nama proses pembelokan gelombang sehingga tegak lurus terhadap pantai, itu, pembelokan arah gelombangnya itu disebut apa ya? Jadi karena ketika gelombang itu datang, itu dia kan mengalami pembelokan ya, kalau misalnya yang, eee pembelokan arah itu dia disebut dengan refraksi, sedangkan kalau fokusnya adalah pada perubahan kedalaman itu yang disebut dengan shoaling, ya itu yang disebut dengan shoaling. Nah, refraksi ini menyebabkan gelombang ini datangnya itu akhirnya adalah dia tegak lurus terhadap garis pantai. Jadi swash ini ya, proses deburan ombak ini dia nantinya akan tegak lurus terhadap pantai, yaitu mengikuti garis yang biru ini. Nah, tapi ternyata ketika gelombang itu, dia kembali backwash, jadi ketika gelombang itu kembali ke tengah laut, dia, membawa sedimen dengan sudutnya itu yang, berbeda dengan gelombang datang ini maaf ya, ini untuk slide-nya ini membawa sedimen harusnya tegak lurus, garis pantai.
Nah, ketika gelombang kembali ke tengah laut dengan backswash, itu gravitasnya mendominasi. Nah, jadi karena gravitas mendominasi berarti kan jadi berat ya. Nah, karena berat itu akhirnya, ketika gelombang kembali ke tengah laut itu dia arahnya tidak lagi tegak lurus garis pantai, tapi dia tegak lurus terhadap kemiringan, kemiringan pantainya. Nah, selanjutnya karena dia itu kita lihat ya bahwa ketika datangnya lewat lewat sini gitu kan, ketika datangnya lewat yang hijau ini tapi ketika pulangnya itu lewat yang merah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya, nanti akan ada sedimen yang tidak seimbang gitu karena, mmm arah datang dan arah perginya itu berbeda. Jadi akan ada sedimen yang tertinggal, dengan arah gelombang yang datang itu juga miring, maka pasti akan ada, sedimen yang terpindahkan yang sejajar dengan, pantai. Yes. Beda lagi dengan apa yang terjadi pada surf zone. Nah, surf zone itu adalah wilayah yang, banyak terjadi gelombang pecah ya. Jadi kalau orang-orang biasanya kalian naik itu, apa namanya, apa itu namanya, yang pakai ombak-ombak itu, surf surf, ya. Nah itu, kalian berselancar itu biasanya di lokasi yang disebut dengan surf zone. Di sana, terjadi banyak gelombang pecah. Nah maka di sana itu terjadi, proses yang sangat, rumit ya, complicated gitu. Berbeda dengan apa yang terjadi pada, garis pantai yang lurus gitu. Akhirnya nanti di sana ada banyak, bar, atau ada sirkulasi dari rip sel dan lain-lain, itu sangat kompleks. Nah, apalagi kalau kita membandingkan antara, transport sedimen yang tahunan dengan yang instantaneous ya. Jadi kalau instantaneous itu adalah maksudnya dalam satu kali kejadian, itu nanti akan ada, transport sedimen yang terpindahkan kan sebetulnya begitu. Misalnya ketika satu buah gelombang datang, maka dia kan terpindahkan. Nah, tapi nanti gelombang datang lagi nanti, pindah lagi gitu ya, itu tergantung gelombang datang dan pergi. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Karena net transport atau satu per satu kejadian, transport sedimen itu sulit untuk dihitung, maka kita melihat secara keseluruhan saja gitu. Kita melihat dalam satu kurun waktu tertentu, ya kalau di sini misalnya annual transport jadi tahunan, dalam satu tahun tersebut, maka kita lihat, sebelum dan sesudahnya gitu ya. Kita, foto misalnya ketika satu tahun sebelumnya pada tanggal yang sama, ini posisi sedimen misalnya seperti ini. Tampak atasnya tadinya misalnya, ada pantai seperti ini ya, yang dia bertumpuk gitu kan, tapi karena proses satu tahun kemudian ternyata di sini bisa hilang, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa menganalisis dari kejadian yang diakumulasi gitu. Jadi sedimen transportnya tidak kita hitung satu per satu kejadian, tapi secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Nah, eee, yang biasa digunakan adalah bulk LST formulas. Bulk itu artinya adalah jumlah yang besar, artinya, longshore sediment transport itu tidak dihitung transport sedimen sejajar pantai itu tidak dihitung dalam satu per satu kejadian, tapi dalam jumlah besar. Nah, yang biasa digunakan adalah yang pertama CRC formula, Campius dan Bayram. Ini, berdasarkan disertasi tesisnya ini, Homans, maka 3 persamaan yang paling umum digunakan adalah ini. Nah, yang kita coba di kuliah ini adalah rumus CRC ya, karena dia paling sederhana walaupun sudah sangat tua, tapi, dia cukup bisa
menggambarkan proses yang terjadi itu seperti apa. Nah, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan rumus ini karena, kita perlu mengetahui koefisien apa yang dipakai dan, syarat-syaratnya itu yang harus kita penuhi. Nah, ini adalah sketsanya, sketsa wave ray ya. Jadi ketika ada gelombang datang dari, laut lepas, seperti ini sebetulnya ini adalah juga sketsanya ketika terjadi, refraksi tadi ya, pembelokan arah gelombang, ini mirip juga karena ada P0 lalu ada, lebarnya adalah B0 lalu ketika dia sampai di surf zone, jadi kita hanya menghitungnya sampai sebelumnya surf zone ya, karena kalau sudah lewat surf zone itu sangat kompleks. Nah, ketika di surf zone ini, yang tadinya P0 itu berubah menjadi P ya. Nah, sedangkan, untuk P ini kalau kita jabarkan maka akan ada, 2 ini ya, 2 komponen berdasarkan, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita asumsikan bahwa di titik P awal ini adalah titik nolnya, maka, sumbu Y-nya ini adalah yang tegak lurus ke arah pantai, sedangkan sumbu X-nya ini adalah yang, ke arah apa ya ini, ke arah atas ya atau utara dari gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, maka kita bisa mendapatkan komponen dari P ini, energi flux ini adalah PY ya dan PX gitu. Nah, sedangkan sudutnya, sudut yang dibentuk oleh, gelombang ini yang akhirnya nanti kita hitung untuk sedimen transportnya, ini adalah sudut alfa ya, kita bisa lihat di sini sudutnya adalah sudut alfa. Alfanya ini kita hitung adalah alfa BR, BR itu adalah break. Jadi maksudnya ini adalah alfa ketika dia masuk ke wilayah gelombang pecah gitu ya, breaker line. Kita hitungnya di sini. Nah, penurunan rumusnya itu sebetulnya ada di bukunya Pak Nur Yuwono, seperti ini. Jadi yang pertama PX itu sama dengan P sin alfa BR, sedangkan PY adalah P cos alfa BR. Nah, itu mudah ya, hanya tinggal kita, jabarkan ya antara PY dengan PX hubungannya dengan alfa. P sin alfa dan P cos alfa, alfa BR tadi. Nah, sedangkan kalau di total maka nanti, PX dan PY ini digabungkan saja sehingga menjadi P sin alfa BR cos alfa BR. Nah, karena ada perbandingan tadi antara, gelombang yang sudah sampai di breaker line dengan gelombang yang awal ketika masih di nol, masih di laut lepas ya, kita ingat kalau ada indeksnya nol itu artinya dia ada di laut lepas ya. Nah, ini perbandingannya adalah P0 B0 sama dengan P dikali B. Sehingga nanti kalau kita hitung P-nya ini adalah P0 dikali dengan B0 per B. Nah, sedangkan B0 per B ini adalah, K RBR. Kalau akarnya adalah K refraksi, di breaker line. Jadi KRBR. Kalau kita ingat kemarin itu, KR itu adalah koefisien refraksi. Nah, ini karena ada BR-nya, ini adalah koefisien refraksi pada breaker line. Ya, kita ingat bahwa rumusnya koefisien refraksi itu adalah akar B0 per B kan gitu ya. Kalau dikuadratkan maka tinggal menjadi B0 per B. Nah, selanjutnya dari, perhitungan ini kita mengembangkan lagi persamaan yang sudah kita dapat itu dengan menggunakan koefisien-koefisien ya. Jadi, kalau kita lihat di sini P aksen ini adalah V0, V0 itu adalah kondisi awalnya tadi, lalu KRBR kuadrat ini adalah dari sini, lalu tinggal dikali dengan karena ini adalah P kan, P itu adalah segini, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. P kan ya, P itu kan di sini. Nah, itu di sini. Nah, P ini kita jabarkan menjadi ini. Sehingga kalau kita hitung P aksennya adalah yang
Ini adalah P dulu ya, kita tuliskan P, P-nya adalah dari sini. P0 K kuadrat RBR, lalu kita tinggal gabungkan yang ini, sin alfa BR cos alfa BR ya. Yang dituliskan di sini sin alfa BR cos alfa BR. Nah, dari sini baru kita jabarkan lagi, kita ingat yang sudah kita pernah bahas, ketika membicarakan tentang, energi. Nah, ini energinya karena ini energi flux, jadi P ini yang kita bahas di pertemuan awal bisa dilihat lagi. Ini sehingga didapat hasilnya 1/16 rho G H kuadrat. Sedangkan karena ini P-nya ini adalah P0, P0 ini adalah, energi yang ada di mana nih kalau P0? Ada di laut lepas atau ada di pinggir pantai P0? Laut lepas nih. Laut lepas. Iya betul. Jadi, P0 ada di laut lepas sehingga, 1/16 rho G H-nya itu memakai H0 kuadrat. Nah, baru setelah itu kita hitung KRBR kuadrat, di sini kita kita gunakan setengah C0, K kuadrat lalu dikali dengan cos alfa BR. Nah, singkat cerita setelah, penurunan, kita dapatkan persamaan akhirnya adalah seperti ini, A dikali H0 kuadrat C0 KRBR kuadrat sin alfa BR cos alfa BR. Ini sehingga A aksen ini adalah koefisien CRC. Kita lihat, koefisien, si RC ini sebetulnya ada di sini contohkannya ada 5 macam. Ini tergantung pada jenis gelombang yang digunakan untuk menghitung, rumus ini, lalu juga ada, A aksen dan A double aksen. Bedanya kalau A aksen, koefisien A aksen ini adalah menghitung meter kubiknya per detik, sedangkan kalau A double aksen ini meter kubiknya per tahun gitu ya. Nah itu diserahkan kepada yang akan menghitung nih, mau hitung yang mana gitu ya, koefisien CRC per tahun atau, satu lagi apa tadi, per detik ya. Sedangkan kalau per detik nanti bisa ditambahkan atau dikalikan sehingga menjadi, tahunan. Nah, ini adalah koefisien CRC tadi, A aksen, lalu dikali dengan H0, yaitu gelombang signifikan di laut lepas, dikali dengan C0, kecepatan gelombangnya di laut lepas juga, lalu dihitung koefisien refraksi di sisi luar breaker zone, dan dihitung juga alfa BR, yaitu sudut antara puncak gelombang dengan garis pantai di sisi luar breaker zone. Nah, ini yang saya gambarkan tadi ya, sehingga nanti kita dapat S yaitu jumlah angkutan sedimen per tahun ya. Di sini yang digunakan, aksen sehingga ini malah aksen kalau per tahun harusnya ini A double aksen ya tulisannya, A double aksen. Oke. Nah, syarat pemakaian rumus CRC ini apa? Ada syarat diameter ya. Jadi diameter pasirnya itu harus di antara 175 sampai 1000 mikrometer. Nah sedangkan rumus ini digunakan untuk menentukan angkutan total ya, jadi tidak memberikan informasi tentang distribusi angkutan. Ya memang yang namanya, longshore sediment transport itu idealnya itu kita tahu petanya, lalu kita tahu bahwa si sedimen ini larinya kemana gitu ya, sedimen itu larinya kemana karena yang namanya sedimen itu kita tidak bisa menghitung total semuanya sebetulnya. Nah, tapi di rumus ini kita asumsikan bahwa kita bisa menghitung total angkutan seluruhnya, jadi kita tidak lihat distribusinya seperti apa, dengan gaya yang bekerja ini hanya dapat dari gelombang saja. Ini rumus CRC tidak berlaku pada shoal atau surf zone ya, tempat tadi gelombang-gelombang itu pecah. Nah, kita masuk ke contoh soal, ya silakan diperhatikan ini contoh soal ini. Ini ada pada bukunya Pak Nur Yuwono. Di sini pada suatu pantai ini terdapat data gelombang ya. Jadi ada gelombang yang terjadi pada sebuah pantai dengan arahnya ini, di sini dicontohkan ada banyak contoh arah. Jadi, nanti
kalian bisa mencoba menghitung untuk arah yang berbeda. Nah, ada 2 keadaan yang dituliskan di sini, yaitu yang di kiri adalah gelombang pada air dalam atau, mmm, deep water dan ada pada kedalaman 10 meter ya. Nah, pada, di laut dalam atau di air dalam lebih tepatnya, itu arah gelombangnya itu adalah di sini, dia memiliki tinggi gelombang sekian gitu ya. Lalu periodenya juga diketahui misalnya ini 1,82 lalu periodenya ada 8,4 sedangkan persentase kejadiannya adalah 20,7%. Lalu pada kedalaman 10 meter, dicari koefisien refraksinya adalah 0,71 sedangkan alfa aksen adalah 33, derajat. Nah dari sana ini kita coba gunakan salah satu arah gelombang saja. Di sini contohkannya yang ini ya, yang baris terakhir yaitu pada arah 300 derajat silakan ya di sini di soalnya itu hitunglah jumlah angkutan pasir yang disebabkan oleh gelombang dari arah tersebut. Nah, jika diketahui diameter butir pasirnya adalah 0,75 milimeter dan landai pasirnya atau kemiringan dari, pantainya adalah 1:50. Nah, silakan ada yang ini, ada yang mau menceritakan kira-kira ini jawabannya awalnya ini dari mana nih? Yang pertama dicari adalah panjang gelombang di, deep water, di air dalam, yaitu L0 sama dengan GT² per 2pi ya. Ini kurang kuadrat ini. Ini nanti perlu saya tulis ulang ininya, harusnya GT² per 2pi. Nah, setelah kita tahu panjang gelombang di, deep water, di air dalam, kita hitung, cepat lambat gelombangnya di sini C0 sama dengan L0 per T, T-nya juga sudah diketahui dari soal, sehingga 87,8 dibagi dengan 7,5, hasilnya adalah 11,7 meter per detik. Nah, setelah langkah ini yang pertama kita lakukannya adalah melakukan taksir KRBR. Jadi, koefisien refraksi pada, breakwater ini pertama memang ditaksir, jadi perlu ada angka awal yang kita gunakan. Nah, kalau kalian mengerjakan sendiri silakan kalian bisa, mmm menggunakan angka ini 0,84 atau bisa juga angka yang lain ya, walaupun KRBR ini, apa ya, bisa dibilang kalau misalnya terlalu kecil ya nggak bagus berarti kan, koefisiennya. Artinya, mmm, dia terjadi refraksi lalu nanti tinggi gelombangnya berubahnya banyak gitu ya. Misalnya jadi sangat kecil, itu tidak tidak seperti itu. Sedangkan kalau terlalu besar lebih dari satu juga tidak gitu ya. Nah ini jadi kita taksir kalau tengah-tengah lah misalnya 0,84 gitu ya. Nah baru setelah itu kita hitung, mmm, H0 ya, H0 aksen. Jadi, jangan bingung dengan cara menulis ya, jangan bingung dengan aksen-aksen dan nol-nol. Yang kita lihat secara garis besar adalah ini H aksen ya, jadi nolnya nggak usah dilihat deh. Aksen ini sama dengan H dikali dengan K. Jadi artinya, tinggi gelombang yang sudah melalui, proses ini, itu sama dengan tinggi gelombang awal yang, dikali dengan koefisien refraksi, ya intinya seperti itu. Mmm, Setelah kita kalikan 1,75 ini mana ini ya? H0 RMS ini 1,75 ini didapat dari soal ya. Enggak, nanti coba kalian lihat lagi soalnya, lalu KRBR ini 0,84, sehingga sini 1,47. Nah, mmm, setelah itu kita hitung H0 aksen per L0 ya.
Jadi 1,47 ini yang dari awal ini tadi sudah dikalikan KRBR H0-nya dibagi dengan L0 yang kita dapat dari perhitungan awal itu 87,8 sehingga dapat 0,0167. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan perhitungan H0 aksen per H0 per L0 ya. Ini adalah kita lihat ada grafik ya di sini halaman 60. Nah, ini adalah grafiknya. Pada grafik ini kita lihat ya, di sumbu X ini apa nih, yang ada pada sumbu X? Kelihatan nggak? Kalian, harusnya pakai laptop ya. Jadi gini, ini, oh ada yang mau jawab? Enggak? Ini pokoknya soalnya nah ini ya, saya ulangi sedikit, ini soalnya seperti ini, arah datang gelombang, tinggi gelombangnya, periode, presentase kejadian, lalu pada yang bagian ini adalah pada keadaan di gelombang air dalam yang ini, sedangkan yang bagian ini adalah pada kedalaman 10 meter ya. Nah setelah itu kita tadi, menghitung ini ya, panjang gelombang di laut dalam, sudah dapat angkanya, menghitung cepat lambat gelombang L0 per T. Nah, setelah kita taksir KRB-nya dengan angka suatu angka, maka kita hitung H0 aksen per L0. Nah, H0 aksen per L0 ini adalah 0,0167. H0 aksen ini adalah kita nggak usah lihat bawah-bawahnya lah ya, pokoknya H aksen sama dengan H dikali K gitu, seperti yang lain-lain seperti koefisien Schelling, koefisien refraksi, difraksi, semuanya rumusnya begini. Kedalaman atau tinggi gelombang yang ada yang sebelum melalui transformasi, lalu dikali dengan koefisien transformasinya itu, maka didapatkan, tinggi gelombang setelah terjadinya transformasi. Nah, hal itu dihitung dengan menggunakan ini H0 aksen per L0 yang hasilnya adalah 0,0167. Nah, ketika kita melihat grafik ya, yang ada di lampiran kedua. Nah, kita ingin melihat nih, untuk keadaan kita ini masuknya ke yang mana? Nah, tadi H0 aksen per L0 itu kan kita sudah dapat ya angkanya ya. Berapa tadi? 0,0167 ya. 0,0167 misalnya 0,01 di sini 0,05 sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya 6 ini, nah ini kalau saya tarik ke atas, ini kira-kira ini saya perlu tarik sampai mana ini ya? Terus sampai apakah sampai kertasnya habis begini? Nah, ternyata kita perlu melihat M ini. M ini adalah slope ya, slope atau kemiringan pantai. Nah, sedangkan tadi kita sudah tahu bahwa kemiringan pantainya itu di sini berapa ya? Ada yang melihat data kemiringan pantai di soal ini? Kurang kelihatan, kurang ke bawah ternyata. Nah, ada yang melihat? Jadi kemiringan pantainya berapa? 1/50. Iya. Iya betul, 100 ya, 1/50. Ini adalah kemiringan pantainya. Nah, kalau di grafik tadi, kayaknya nggak ada tulisan 1/50. Kita lihat grafiknya. Iya. Nah, kalau 1/50 di sini berarti itu sama dengan berapa berarti angkanya? 0,020. Betul, 0,02. Jangan sampai salah jadi 0,05 ya, karena 1/50 itu ya 0,02 gitu.
1/50 ini kan udah ada nih tulisannya 1/50. Nah, baru setelah sampai di garis ini, baru kita tarik garis ke kiri. Nah, sehingga nanti kita dapat nih angka apa nih? Kalau di sini berarti angkanya siapa ya di sebelah sini? HB per Betul, HB per H/0 ini. Nah, sehingga dari sini kita hitung HB per H/0 dari grafiknya berapa nih? Oh, di sini 1,26 katanya. Bener nggak ya? Ya deh, oke ya. Kira-kira 1,26 gitu. Nah, baru setelah itu kita bisa mendapatkan HB karena H0 aksennya kita sudah punya. Jadi HB-nya tinggal ini 1,26 dibagi dengan H0 aksen itu. Nah, sehingga dari sana kita dapat HB-nya 1,85. Nah, 1,85 meter itu digunakan Pak untuk grafik yang selanjutnya. Grafik pada lampiran 3 halaman 61 yaitu grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya ya nggak jauh berbeda tapi tetap perlu menggaris seperti tadi karena kita tahu HB per GT kuadrat itu tadi. Nah, HB per GT kuadrat adalah 0,0034 ya berdasarkan perhitungan tadi. Nah, artinya kita cari di sini 0,0034 gitu ya. Makanya semuanya kecil-kecil begini 0,003 ya katakanlah di sini mungkin. Nah, kita tarik ke atas ini sampai mana nih tarik ke atasnya nih? Sampai garis yang mana ada yang tahu? 1/50 itu Bu, 0,0. Iya betul 1/50 ya. Jadi jangan jauh-jauh ini ambilnya sampai 1/50 baru setelah itu kita ambil garis ke kiri. Nah ambil garis ke kiri ini kita teruskan untuk mendapatkan bisa sampai hampir salah nih ya mau pencet yang 1/20 gitu. Nah kita ambil kiri ternyata dapatnya dB per HB adalah sekitar 1,15 gitu ya bisa dibilang. Sekian sehingga dB per HB itu 1,13. Dari dB per HB tadi 1,13. Nah, kita kan sudah tahu tadi ya HB-nya angkanya berapa. HB-nya tadi adalah 1,85. Jadi HB-nya sudah tahu, tinggal dapat dB-nya. dB 1,13 dibagi dengan HB, sehingga kita dapat dB adalah 2,09 meter. Nah, setelah itu apa yang kita perlu lakukan? Kita menghitung ini dua keadaan ya. Jadi kita bandingkan antara dB per L0 dengan D10 per L0. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan ini kita hitung ya masing-masingnya. Jadi dB ini adalah D itu kan artinya D kecil itu adalah kedalaman ya. Jadi kalau D kecil ini adalah kedalaman. Jadi kalau yang dB adalah kedalaman pada B. B itu kita B atau break BR itu maksudnya adalah breaker line ya kira-kira seperti itu. Jadi kedalaman pada lokasi gelombang pecah gitu. Kedalaman pada breaker line lah gitu ya. Jadi biar tahu B gitu ya. Kedalaman pada breaker line. Nah, sedangkan D10 ini adalah kedalaman pada 10 meter ya. Nah, kita hitung satu persatu. Kalau dB per L0, maka dB-nya tadi sudah dapat 2,09 dibagi dengan L0. L0 ini adalah panjang gelombang di laut dalam. Tadi sudah dihitung belum ya panjang gelombang di laut dalam? Sudah ya, jadi di sini adalah angka berapa? 87,8 di sini ya. Ini ada yang pertama kali dihitung tadi. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 2,09 dibagi 87,8 adalah 0,024.
Sedangkan kalau untuk D10, kedalaman air pada 10 meter kedalaman. Berarti D-nya berapa itu? Sepuluh. Iya betul, ya kedalaman pada suatu lokasi dengan kedalaman 10 meter ya, 10 meter gitu ya. Jadi jangan bingung ya, ini ya 10 juga diisinya, 10 dibagi dengan 87,8, hasilnya adalah ini 0,024 yang atas, sedangkan yang bawah adalah 0,114. Nah, untuk selanjutnya kita hitung bahwa D per L0 itu kan itu sama dengan tan hiperbolik 2pi D per L ya. Kita ingat perbandingan ini pun dua hal yang bisa kita bandingkan. Jadi perbandingan 1 dan 2 ini nanti kita lihat bahwa ini adalah sama dengan perbandingan cepat rambat gelombang ya. Sehingga nanti kalau kita hitung ini tan hiperbolik 2pi D per L dari yang ini tadi, ini kan sebetulnya bisa kita lihat di tabel ya, tabel panjang gelombang. Di masing-masing angka ini dapat 0,3786, sedangkan untuk yang kedalaman 10 meter, ini kalau ini adalah kedalaman pada breaker line, saya tulis. Nah, sedangkan yang D10 ini adalah kedalaman pada 10 meter gitu ya. Nah, ini keadaan yang satu dengan keadaan yang dua ini dibandingkan, dan ini sama dengan cepat rambatnya. Kalau cepat rambatnya yang satu pada breaker line dia CB, kalau yang satunya kedalaman pada cepat rambat gelombang pada 10 meter kedalamannya ya ditulis seperti ini. Sehingga ini adalah 0,3786 dibagi 0,7450 sama dengan 0,518. Nah, habis dari ini terus gimana nih? Ternyata perbandingan cepat rambat gelombang ini juga bisa dibandingkan dengan perbandingan sudut ya. Karena ini seperti yang tadi kita bahas, ini perbandingan sudut ini seperti halnya kejadian refraksi gelombang, sehingga CB per C10 ini sama dengan alfa B per alfa 10, sehingga kalau kita ingin cari alfa B-nya, berapakah sudut pada saat gelombang itu pecah, ini tinggal kita arc aja ya, arc sin. Pertama ini adalah CB per C0, lalu dikalikan dulu dengan alfa 10. Di sini perbandingan cepat lambatnya sama dengan perbandingan sinusnya, sinus masing-masing. CB per C10, lalu dikali dengan sin alfa 10, baru dicari arcusinnya gitu. Ini tinggal dihitung saja berapa sehingga dapat alfa B-nya itu adalah minus 8,21 derajat. Nah, inilah yang memang dicari tadi ya. Jadi alfa sudut ketika ada di breaker line-nya itu. Nah, dari sana baru kita hitung berapakah KRBR. Ini adalah dengan cara akar cos alfa aksen dibagi cos alfa BR. Maksudnya adalah yang ini ya. B dengan BR itu ya di sini samalah ceritanya breaker line gitu ya. Ini sama dengan akar cos alfa aksen dibagi dengan cos alfa BR. Ini dari rumus yang awal dan ini dikali dengan KR aksen. Kalau alfa aksen ini didapat dari soal ya. Jadi di awal ini sudah diketahui alfanya ini berapa. Nah ini nih alfa nih, alfa aksen diketahui di soalnya adalah minus 16 derajat. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini adalah min 16. Nah baru dibagi dengan cos alfa BR-nya ini ya, min 8,21. Didapat dikurung dibagi, diakarkan. Ini dikali dengan koefisien refraksi yang ada pada soal ya. Jadi KR juga diketahui pada soal 0,85. Nah ini ya, 0,85 KR-nya. Nah baru setelah itu, nah dihitung semuanya dan 0,837 hasilnya. Sedangkan taksir yang kita pakai tadi adalah 0,84 ya, sehingga oke gitu.
Nah, baru setelah itu kalau sudah oke koefisiennya, baru kita bisa lanjutkan ke dalam perhitungan jumlah angkutan pasir yang disebabkan oleh gelombang dari arah 300 derajat, ya. Ini S ini sebetulnya rumus yang tadi ya, jadi P 0,051, P itu adalah presentasenya. Jadi sini sudah ditulis bahwa presentase yang terjadi dalam, transport tadi adalah 5,1% saja. Jadi nggak langsung dikali 100% tidak, tapi kita hitung 0,051. Nah, baru dikali dengan A aksen. A aksen ini kita ingat tadi adalah koefisien CRC ya. Kita menggunakan tadi ada 1,23 dikali 10 pangkat 6, ini salah satu yang digunakan. Lalu dikali dengan HRMS yang sudah didapat tadi 1,75 kuadrat dikali dengan C0 yang di awal sudah dihitung 11,7 lalu dikali dengan ini KRBR kuadrat yang tadi ya 0,84 kuadrat lalu sin alfa B cos alfa B. Jadi sin sudut ketika terjadi break, ketika terjadi gelombang pecah dan cos sudut tersebut. Nah, karena tadi sudah dihitung maka sudutnya adalah min 8,21. Didapat jumlah total angkutan pasir adalah min 2,24 dikali 10 pangkat 5 meter kubik per tahun. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal tentang longshore sediment transport.